Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hal yang mungkin banyak di luar sana menganggap bahwa hal yang penting, tetapi di sisi lain banyak juga yang menyepelekan terkait dengan keikutsertaan pekerja di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita temukan ternyata pengusaha atau perusahaan itu tidak mendaftarkan pekerjanya atau tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, pengusaha atau pemberi kerja ini diwajibkan untuk mengikutsertakan dirinya dan juga mengikutsertakan pekerja untuk ikut di dalam BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diwajibkan untuk membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, apa konsekuensi ketika perusahaan atau pekerja ini tidak mengikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan? Apakah ada sanksi administrasi atau sanksi pidananya? Nah, sanksi secara administrasi ini biasanya adalah dilakukan oleh pihak BPJS sendiri dengan memberikan teguran dan memberikan denda kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di mana diaturnya, teman-teman? Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Teman-teman bisa baca di dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 19 ayat 1, teman-teman. Nah, di sana sudah diatur terkait dengan kewajiban atau diwajibkan pekerja ini didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian diwajibkan pengusaha itu dan juga peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini adalah pekerja untuk menyetor, untuk membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Sudah diatur di dalam pasal 17 yang saya maksud tadi, konsekuensi yang diterima oleh pengusaha yang merupakan sanksi secara administrasi. Tetapi di dalam pasal 54 dan pasal 55, teman-teman sudah diatur di sana terkait dengan sanksi pidananya. Ya, sebagaimana di dalam pasal 55 mengatakan bahwa ketika melanggar pasal 19 ayat 1 yang sebagaimana dimaksud adalah diwajibkan bagi pengusaha untuk menyetor dan membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan, maka jika hal itu dilanggar oleh pengusaha, maka akan terancam pidana 8 tahun dan dendanya, teman-teman, 1 miliar rupiah. Makanya kepada teman-teman yang bekerja, harus tahu bahwa atau minimal ketika mulai bekerja di suatu perusahaan, maka tanyakan, kok kami tidak diikutsertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan? Nah, kalau teman-teman sudah terlanjur bekerja, nah kemudian belum didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman bisa langsung melapor. Hal yang paling penting diketahui oleh teman-teman pekerja, karena hal ini adalah banyak disepelekan oleh pengusaha. Kenapa? Karena untuk pembayarannya, teman-teman, selain diambil dari gaji teman-teman, juga perusahaan itu membayar iuran atau menyetor ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya biaya atau iuran BPJS Ketenagakerjaan itu adalah sebagian adalah diambil dari gajinya teman-teman. Nah, makanya kan harus tahu, pekerja itu kan orang yang menerima imbalan atau upah atau gaji dari pemberi kerja. Nah, gitu, teman-teman. Ya, pemberi kerja siapa? Orang yang membayar, ya, membayarkan gaji kepada pekerja. Nah, gitu, teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Kalau merasa bermanfaat, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan komentar di bawah kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.